Apa yang bisa dilakukan Timnas Indonesia untuk mengalahkan Singapura nanti malam? Sudah bergabung bersama kami pelatih sekaligus mantan pemain Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat malam Mas Kurniawan. Selamat malam, apa kabar? Baik, semoga Mas Kurniawan juga dalam kondisi yang baik untuk malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Malam. Kita akan melihat pertandingan yang akan berlangsung kira-kira setengah jam lagi. Analisa Anda, apa yang bisa dilakukan oleh Hartman untuk mengalahkan Singapura? Kalau melihat penampilan terakhir melawan Vietnam ya, tentu banyak PR yang harus dibenahin dalam waktu recovery yang lumayan pendek ini. Tim tidak boleh berlama-lama dengan kesedihan, harus bangkit karena hanya dengan kemenangan kita bisa lolos ke semifinal. Pertama tentunya harus memaksimalkan semua atau setiap peluang sekecil apapun, itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya rasa Singapura dengan kekuatannya bermain sangat kompak, sangat rapi saat defense, kemudian melakukan counter, sehingga saat kita melakukan attacking harus ada antisipasi atau rest defense-nya menjaga agar tidak terjadi counter attack seperti yang dilakukan oleh Vietnam di pertandingan terakhir kita. Oke, jadi ini memang jadi satu PR juga begitu ya untuk pertandingan malam hari ini karena memang ini adalah kunci untuk kita kemudian bisa lolos ke semifinal atau tidak begitu. Tapi kita akan coba untuk melihat per lini begitu ya Mas Kurniawan. Kalau kita melihat kemarin waktu lawan Vietnam kan aliran bola ke Tom Haye itu berhasil dimatikan. Sering sekali. Jadi opsi apa yang bisa dilakukan Hartman untuk memperkuat lini depan ini. Sementara Hartman sendiri waktu konvers juga bilang kemarin bahwa memang penyelesaian akhir ini jadi PR untuk laga berikutnya? Ini kalau POV saya ya, maksudnya dari analisa saya sendiri. Jadi sepertinya Haye kemarin kan dimainkan di lebih ke di attacking itu, tapi seperti sayap ya, seperti winger. Jadi memang kreativitas dia lumayan terbatas menurut saya ya, tidak seperti ketika bermain sebelum-sebelumnya di mana dia bermain di midfield tengah sehingga dia punya kreativitas terlihat sekali. Tapi kemarin begitu tim Vietnam melakukan pressing tentunya ini menyusahkan dia. Saya sih berharap dia lebih dikasih kebebasan agak ke tengah sedikit sehingga aliran bola, suplai bola ke depan itu lebih ada gitu. Karena kemarin di Vietnam praktis aliran bola dari Tom Haye itu hanya melakukan crossing dengan targetnya Baker, dan ini kurang efektif menurut saya karena Vietnam melakukan compact defense, mereka ada 5 pemain di belakang sehingga menyusahkan kita. Dan saya sih berharap ada perubahan juga nanti kalau seandainya Singapura bermain dengan low block, dengan compact defense, tentunya kita butuh pemain yang punya kelebihan dalam 1v1, dalam melakukan penetrasi masuk ke dalam, karena ini salah satu kunci juga menurut saya, tidak hanya mengandalkan bola crossing dari samping. Baik, kalau begitu kita juga mendapatkan informasi kalau Marcelino tidak bisa bermain untuk malam hari ini, cedera begitu ya. Dan ini sepertinya jadi salah satu yang menjadi kehilangan juga untuk lini serang kita. Apa yang bisa dilakukan kemudian untuk menambal sisi ini? Ya, dengan absennya Marcelino dan saya rasa sampai ke turnamen ini berakhir dia tidak akan main seperti yang dikatakan oleh Coach John. Tapi praktis kita hanya berharap kepada Tom Haye untuk kreator serangan, karena memang hanya di squad yang ada saya rasa yang midfield yang benar-benar sebagai playmaker hanya Tom Haye. Tapi kita harus memaksimalkan Tom Haye untuk perannya. Dan yang paling penting juga bagaimana sebenarnya movement atau pergerakan pemain-pemain lain gitu kan. Tidak hanya menunggu, harus banyak masuk ke dalam karena kita tahu Vietnam kemarin bermain compact defense, low block, sangat rapi. Dan saya yakin dan percaya bahwa Singapura secara kualitas individu masih di bawah kita, tapi secara organisasi bertahan mereka sangat rapi. Dengan kehadiran Harun Haris sebagai leader di belakang, tentunya dengan pengalamannya akan menjadi batu sandungan juga buat kita, sehingga kita harus agresif dalam menyerang, kemudian harus menempatkan banyak pemain di kotak penalti saat menyerang, dan harus ada keberanian untuk melakukan penetrasi dengan combination play, dengan wall pass, dengan through pass, bahkan dengan dribbling masuk ke dalam penalti, dan tidak hanya mengandalkan serangan dari wing area.
Oke, tapi kalau kita melihat dari sisi Singapuranya sendiri begitu ya, artinya sebetulnya pemain kita atau timnas kita ini bisa mengandalkan atau bisa melakukan penyerangan ini dari sebelah mana yang lebih efektif kalau melihat mungkin ada kelemahan-kelemahan yang bisa untuk kita baca begitu dari sisi tim Singapuranya. Kalau saya melihat sih kemungkinan ya karena memang secara defense mereka sangat rapi sehingga kita harus tepat saat melakukan transisi positif atau ketika kita melakukan pressing menang bola harus sesegera mungkin untuk melakukan counter attack sebelum mereka mengorganisasi pertahanan mereka. Ini terbukti ketika Kamboja kalau nggak salah mencetak gol ke gawang Singapura dengan kesalahan mereka melakukan counter attack dengan cepat dan membuahkan hasil. Dan saya rasa dengan kemampuan individu pemain yang ada, kemudian harus ada keberanian menurut saya untuk bisa banyak pemain yang masuk atau melakukan penetrasi ke dalam penalti box. Karena ini akan menyusahkan mereka dan juga Haris Harun ini tidak lagi mudah. Tentu secara kecepatan akan kalah dengan pemain yang ada di squad kita. Baik, kalau begitu. Tentu ini akan jadi perhatian kita nanti ya. Apakah kemudian para pemain ini bisa memaksimalkan untuk masuk ke area pertahanan Singapura dan benar-benar melakukan serangan yang susah untuk dihentikan oleh atau diblok begitu ya oleh pertahanan Singapura. Nanti kita akan bahas juga lini belakang kita. Tapi untuk sekarang kita coba untuk lihat dulu. Kalau proyeksi Anda atau prediksi Anda, seperti apa formasi yang akan diterapkan oleh John Hartman untuk malam hari ini? Kalau saya lihat line up yang sudah keluar ini sebenarnya tidak ada perubahan ya, hanya ada beberapa pemain yang pergantian pemain. Kiper Nadeo diganti oleh Cahya Supriyadi, kemudian Jordi Amat diganti oleh Wahyu Prasetyo. Terus yang lainnya semua sama ketika berhadapan dengan Vietnam dengan 3-4-3 ya saya rasa. Dan saya sih berharapnya ada perubahan gitu kan, karena kita perlu kemenangan. Betul, tapi apakah Anda melihat bahwa 3-4-3 ini yang paling efektif begitu untuk kemudian bisa menundukkan Singapura di malam hari ini? Atau sebetulnya Anda punya usulan yang lebih bagus katakan begitu daripada 3-4-3? Saya rasa ini formasi yang sangat balance ya di era sepak bola sekarang, karena memang kuat saat defense, kemudian saat attack juga memberikan opsi banyak pemain sebenarnya. Hanya memang menurut saya penempatan pemain yang harapan saya tadinya berpikir di situ akan masuk Beckham atau Sadil di situ, karena mereka berdua ini punya kemampuan kuat dalam 1-1, kemudian berani penetrasi ke dalam dan menempatkan Tom Hai agak turun ke bawah menggantikan mungkin Mark Klok, sehingga dia lebih leluasa untuk kontrol game dari tengah, kemudian melakukan aliran bolanya. Karena kalau dia main di depan itu sepertinya menurut saya ini agak kreativitasnya agak berkurang. Mungkin lawan Timor Leste Kamboja dia bisa bermain luar biasa karena lawannya memang tidak selevel dengan Vietnam atau Singapura gitu kan. Harapan saya sih Beckham bisa dimainkan dengan kemampuan dia, dan mungkin nanti Rehan Anan dengan kecepatan dia bisa dimainkan juga untuk membongkar pertahanan yang kompak dari Singapura. Baik, kalau begitu. Kalau kita melihat Nadeo tidak turun untuk malam hari ini, sementara sorotan kemarin juga lumayan tertuju pada Nadeo. Jadi apa yang kemudian bisa kita ekspektasikan dari pergantian pemain untuk malam hari ini? Ya mungkin dengan kemasukan 3 gol di home tentunya pelatih punya pertimbangan sendiri ya karena mungkin secara psikologi juga akan lebih baik dimainkan Cahya Supriyadi, karena memang sebenarnya secara kualitas kiper yang dipanggil memang kualitasnya sama baiknya, hanya memang karena kekalahan kemarin mungkin secara mental Cahya Supriyadi lebih siap untuk pertandingan malam ini. Baik, kalau begitu tentu kita akan nantikan seperti apa begitu ya permainan dari timnas untuk malam hari ini di tengah beberapa komposisi pemain yang berubah. Kalau melihat dari apa yang
disiapkan oleh John Herdman untuk malam hari ini? Prediksi Anda, permainan akan berjalan seperti apa? Dan kemudian berapa persen peluang kita untuk bisa kembali lagi ke peringkat 2 di grup A sehingga bisa lolos ke semifinal? Kalau jalannya pertandingan, saya rasa kita tetap mendominasi pertandingan ya. Artinya kita akan kontrol game, hanya memang pekerjaan rumahnya adalah melakukan atau mencipta gol secepat mungkin sehingga para pemain tidak merasa terburu-buru karena memang ketika kita attack kemudian tidak terjadi gol, tekanan itu akan menjadi double gitu kan, sehingga peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan. Ke pertama, kedua, peluang tidak juga harus semua dari open play, mungkin bisa dimanfaatkan dari service, corner kick, free kick, atau bahkan dari throw in karena kita punya target man Baker yang sangat tinggi sehingga bisa dimanfaatkan gitu kan. Kalau peluang, tentu saya pribadi kita lebih besar untuk bisa memenangkan pertandingan, mungkin 70-30% lah untuk tim kita bisa menangkan pertandingan malam ini. Baik, jadi prediksi Anda 70% Indonesia punya peluang untuk memenangkan laga ini, tapi singkat saja, apakah mungkin ini akan jadi imbang nanti? Jadi sebelum pertandingan segala kemungkinan pasti ada ya, peluang masih tetap 50-50 gitu kan. Imbang, ya semoga ya tidak terjadi draw atau imbang sehingga kita bisa lolos ke semifinal lah. Karena menurut saya squad yang ada ini sangat mewah menurut saya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak lolos ke semifinal, final bahkan juara menurut saya.